Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi hubungan roda-roda. Jadi roda-roda itu adalah suatu benda berbentuk lingkaran, ya, berbentuk melingkar, seperti contoh sederhananya itu seperti roda gerigi pada sepeda, pada motor. Kalau kalian lihat motor yang punya rantai itu kan, jadi dia memiliki gerigi atau benda yang berbentuk lingkaran dan berhubungan satu sama lainnya. Ada 3 tipe. Yang pertama itu tipe sepusat, kemudian ada yang bersinggungan, kemudian ada yang setali atau serantai. Nah, setiap tipe ini memiliki karakter atau yang namanya hukum atau hubungan antara besaran-besaran yang ada di gerak melingkar. Untuk roda yang sepusat, artinya dia bertimpa, ada yang di atas dan yang di bawah, atau ada yang di bawah di atas, ya sama saja ya. Itu berlaku persamaan omega yang A sama dengan omega yang B. Omega itu apa? Omega itu adalah kecepatan sudut. Jadi kecepatan putarannya, ya. Jadi kalau roda A ini berputar sebanyak 5 putaran dalam 1 detik, maka roda B juga sama. Jadi omega A itu nanti sama dengan omega B-nya. Tidak mungkin yang A berputar 1 putaran, si B sudah 3 putaran. Itu berarti dia tidak memenuhi hukum ini. Itu sudah salah aturannya kan. Ini untuk roda yang sepusat. Kemudian untuk yang bersinggungan. Nah, yang bersinggungan ini kalau kalian punya jam, kalian bongkar isi dalam jam itu nanti ada gerigi-gerigi yang berhubungan seperti ini gambarnya, bersinggungan. Nah, kalau pada bersinggungan itu persamaannya adalah V-nya yang sama. Kecepatan linear ya. Omega ini kecepatan sudut. Kecepatan sudut. Satuannya rad per sekon. Ini rad ya. Rad. Kemudian V ini kecepatan linear. Kecepatan linear. Ini meter per sekon. Nah, cuman perbedaan yang terjadi pada si roda yang bersinggungan itu putarannya berlawanan. Jadi kalau yang A berputarnya searah jarum jam gini, omega A, maka nanti omega B nya itu berputar berlawan arah jarum jam. Omega B ini dia bersinggungan ciri-cirinya. Kalau sepusat dia searah. Kemudian yang terakhir setali. Nah, setali ini hubungannya nanti sama dengan yang bersinggungan, yaitu V-nya sama. VA sama dengan VB. Cuman perbedaan mereka berdua itu kecepatan sudut memiliki arah yang sama. Jadi kalau roda A berputarnya itu ke sana searah jarum jam. Ini searah jarum jam. Duh, jeleknya tulisan. Omega A, maka si B juga berputar searah jarum jam. Kalian bisa lihat pada roda-roda sepeda gitu ya, atau pada kendaraan bermotor. Jadi dia akan berputar searah jarum jam. Kan tidak mungkin ya motor kalian berputar ke depan, ban depannya, ban belakangnya berputar ke belakang. Kan tidak mungkin. Jadi dia berputarnya searah. Nah, tapi kecepatan sudutnya beda ya. Nah, yang sama itu adalah kecepatan linearnya. Untuk lebih paham kita akan masuk ke contoh soalnya ya. Ya, ini dia untuk memahami pemahaman soal materi yang sebelumnya tadi ya, yang saya sampaikan tadi itu. Ini ada roda-roda berhubungan. Ini ada 3 buah roda, A, B, dan C. Jika dilihat dari gambar, ini saya jelaskan dari gambar. A dan C ini setali, ya kan? Dihubungkan dengan tali A dan C-nya ini. Maka nanti berlaku VA itu sama dengan VC ya. Ingat, kalau dia setali atau dihubungkan dengan rantai, hukumnya yang ini, persamaannya. Untuk rumusnya sama saja, yang dasar. V sama dengan omega kalikan R. Ini rumus yang pasti kita gunakan. Nah, ini pasti nih rumus ini, V sama dengan omega kali R. Kemudian, roda C sama B ini sepusat. Dia bertimpa. Maka yang sama itu omeganya. Omega B sama dengan omega C. Nah, ini hubungan antara mereka bertiga ya. Nah, nanti kita lihat nih. Perhatikan sistem roda yang terlihat pada gambar
5,9. RA-nya 15 cm, RB-nya 30 cm, dan RC-nya 5 cm. Jadi kalau kalian mau ubah ke meter juga boleh. 15 cm berarti kan 15 kali 10 pangkat min 2 meter. RB-nya 30 cm, 30 kali 10 pangkat min 2 meter. RC-nya 5 cm, berarti 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Jika untuk memutar titik-titik di tepi roda B, nah ini lihat roda B ya, berarti nilai untuk kecepatan si roda B, yaitu kecepatan linear 15 meter per sekon. VB-nya 15 meter per sekon. Pertanyaannya, kecepatan linear di titik tepi roda C-nya berapa? Nah, VC-nya berapa nih yang A? VC-nya berapa? Oh, hubungan antara B sama C, ini kan VB-nya udah ada ya. B sama C itu omeganya yang sama. Nah, kalian tinggal gunakan rumus omega B sama dengan omega C. Perlu diingat, kalau kita lihat dari rumus induknya kan V sama dengan omega kalikan R. Maka kalau ingin mencari omega itu sama dengan V per R, ya kan? Kalian tinggal masukkan saja, rumusnya diubah. Berarti nanti ini VB per RB itu sama dengan VC per RC. Oke. Nah, saya halaman berikutnya ya, biar enak dilihat. VC per RC. Nah, VB-nya tadi 15 kalau saya tidak salah ingat. Ya, 15 ya. Ini 15 sama dengan ini VC-nya tidak tahu berapa. RB-nya berapa sih? RB-nya itu 30 ya. 30 benda, RC-nya 5. Oke. 30 kali 10 pangkat min 2, ini 5 kali 10 pangkat min 2. Ya, betul. Ini bisa dicoret si 10 pangkat minus 2-nya. Yang kiri, yang kanan coret ya. Ini kalikan ke atas. Si 5-nya kali silang. Nah, nih. Berarti kan 15 dikalikan 5 per 30 tetap di bawah ya. Tidak usah dikalikan silang. Karena kan kita ingin mencari VC. Tetap saja 30-nya di bawah. Tidak usah dikalikan silang. 15-nya coret dengan 30. Ini kan dapatnya 2. Berarti sisanya 5 bagi 2. Maka VC-nya sama dengan 2,5 meter per sekon. Nah, inilah dia jawaban untuk yang A. Oke, jawabannya A, VC 2,5 meter per sekon. Sementara yang B, kecepatan sudut yang harus diberikan pada roda A. Oke, kecepatan sudut berarti omega. Omega A-nya berapa? Coba kita lihat hubungan siapa nih? Ada A itu berhubungan dengan siapa? A itu berhubungan dengan C. Ya, di mana VA sama dengan VC. Kita masukkan VA sama dengan VC. VA sama dengan VC. Di mana nilai VA itu adalah omega A dikalikan dengan RA. Nah, VC-nya perlu diubah tidak? Ya udah biarin aja VC. Kenapa saya tidak ubah ke omega A, omega C kali RC? Karena nilai VC yang sudah tahu nih, 2,5 nih VC-nya. Ya nah. Berarti kita biarkan saja. VC-nya itu 2,5. Nanti dapat nilainya ini berapa kan? Oke, kita lihat. Omega A-nya tidak tahu berapa, ya kan? RA-nya itu berapa nih? 15 kali 10 pangkat min 2 ya. RA-nya 15 ya. Ya. 15 kali 10 pangkat min 2 sama dengan VC-nya 2,5. Berarti nanti omega A itu sama dengan 2,5 dibagi dengan 15 kali 10 pangkat min 2. Berapa nilainya nih? 2,5 itu saya ubah ke dalam notasi ilmiah saja. Omega A berarti 25 kali 10 pangkat min 1 ya. Per 15 kali 10 pangkat min 2. Ini coret dibagi 5. 5. Ini dibagi 5. 3. Ini coret-coret saatnya min 1 ya. Berarti gini.
Berarti omega A-nya 5/3 kali 10 pangkat min 1 ya. Betul nggak? 5/3, oke. 10 pangkat min 1 naik ke atas jadi pangkat plus dia. Berarti 5/3 dikali 10 pangkat plus 1. Ini naik ke atas jadi pangkat plus ya. Berarti sama dengan 50/3. Satuannya rad per sekon. Nah, inilah nilai dari omega A-nya. Nah, jadi seperti itu ya penjelasannya ya. Semoga mudah dipahami dan dimengerti. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-temannya yang butuh penjelasan soal ini, yang sedang mencari pembahasan soal ini. Jadi semoga channel ini makin tambah berkembang gitu ya, dan admin juga makin tambah bersemangat untuk membahas soal-soal yang ada di buku ini. Ya, siap. Ya, jadi ini dia. Oke, sampai berjumpa di video-video berikutnya. Dadah, see you again.